persyaratan. Ya, beberapa yang sudah kita medical check up dan hari ini kita lakukan screening. Ya, jadi mungkin perlu penjelasan terkait kriteria, dok. Oke, sebentar ya, saya ambil formulirnya sebentar. Formulir. Namanya siapa? Kak Catherine, spesialis penyakit dalam. Beliau dokter kita di rumah sakit provinsi, ya. Berapa yang dipilih dari? Nah, beliau yang jelaskan. Anak beliau yang memeriksa kemarin. Nah, ini terkait kriteria coba. Jadi untuk kriteria ini kita ada beberapa poin, ada 16 pertanyaan screeningnya ya. Sebenarnya yang pertama kita tidak melakukan vaksinasi pada pasien yang sudah pernah menderita COVID. Gitu. Kemudian atau pada ibu hamil atau menyusui. Kemudian kita juga tidak melakukan vaksin pada orang-orang yang mengalami gejala batuk pilek, demam dalam 7 hari terakhir. Kemudian atau ada riwayat suspek kontak erat dengan pasien yang menderita COVID. Atau pasien yang memiliki riwayat alergi berat atau mengalami sesak nafas, bengkak dan kemerahan setelah divaksinasi COVID sebelumnya. Tapi kan di kita belum pernah dilakukan. Kemudian ada mendapat terapi aktif terutama untuk kelainan darah. Kemudian ada menderita penyakit autoimun, misalnya lupus atau vaskulitis atau autoimun lainnya. Atau menderita penyakit jantung, misalnya gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Kemudian juga tidak dilakukan pada pasien yang menderita penyakit ginjal, baik yang menjalani cuci darah atau yang menjalani transplantasi ginjal atau pasien yang menderita sindrom nefrotik atau kebocoran ginjal yang mendapat steroid. Dan tidak dilakukan pada orang yang menderita penyakit rematik autoimun dan penyakit saluran pencernaan yang kronis, tapi ini khusus yang menggunakan obat-obatan khusus, jadi kalau emah atau diare masih bisa. Kemudian untuk penyakit autoimun atau penyakit tiroid yang berhubungan dengan autoimun juga tidak kita lakukan vaksinasi. Jadi sama menderita kanker atau kelainan darah. Ada yang tidak memenuhi syarat nggak tadi? Jadi tadi yang paling banyak adalah yang penderita diabetes. Karena kalau untuk diabetes, vaksinasi baru boleh dilakukan kalau kadar HbA1c-nya di bawah 7,5. Ada 3 orang, tapi kebetulan satu ada tidak berhalangan hadir, jadi memang 2 orang yang tidak kita lakukan vaksinasi hari ini. Siapa itu, dokter? Untuk nama mungkin mohon maaf tidak boleh disebutkan. Metode screeningnya sistem wawancara atau langsung periksa langsung? Kalau kita memang sebenarnya kalau berdasarkan standar Kemenkes itu wawancara berdasarkan checklist ini. Tapi di kita juga melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi untuk mendeteksi pasien-pasien yang menderita diabetes tapi tidak diketahui. Untuk sekarang ini tidak dilakukan seperti itu ya? Dilakukan. Jadi 1 hari sebelumnya kita sudah melakukan pemeriksaan laboratorium. Medical check up istilahnya. Iya betul. Pak Sekda termasuk yang diabetes belum? Enggak, Pak Sekda berhalangan hadir aja. Karena ada tugas dinas berhalangan hadir. Iya. Mohon direview kembali Bu Dokter, hari ini berarti dari 18 orang ada berapa yang tidak jadi divaksin, ditunda? Kebetulan dari hasil screening kemarin ada 3 orang yang kita tunda karena alasan gula darahnya masih belum terkontrol. Bu, kami ingin tahu tadi kan sebagai vaksinator, apa yang disiapkan Ibu untuk vaksin untuk hari pertama ini? Tentu tidak mudah untuk membuat para penerima vaksin ini yakin untuk tidak merasa sakit dan lain-lain. Ya, jadi memang kita sudah menggunakan seperti standar lah. Jadi untuk jarum dan lain-lain sesuai dengan standar. Tidak ada persiapan khusus, cuma memang sudah ada briefing sebelumnya mengenai bagaimana proses pelaksanaan penyuntikan tersebut. Dan kira-kira bagaimana pemantauannya. Jarumnya itu paling kecil, Bu ya? Iya, cuma setengah mili. Iya. Berapa jumlah yang divaksin hari ini? Tadi 18 orang ya. Datanya ada di pendaftaran. Pak Dokter, kita boleh tahu nggak kenapa vaksinatornya dipilih Ibu Dokter Supun? Ya, karena gini, beliau ini tergabung dalam organisasi PAPDI, Persatuan Penyakit dalam Indonesia. Jadi untuk perdana ini memang kita recommended beliau yang memang pelaksanaan vaksinnya. Jadi dokter penyakit dalam beliau. Dokter kenapa menggunakan dokter cantik untuk melakukan vaksin? Dokter cantik. Apa untuk mengurangi rasa khawatir para penerima vaksin? Jujur salah satunya itu. Salah satunya itu untuk psikologis. Jadi dokternya kan cantik-cantik ya. Jadi untuk supaya nyaman juga para yang divaksin itu. Tidak tegang lah. Ya, jadi itu aja. Berapa banyak dokter cantiknya yang disiapkan? Kita bertegang pada biasa Pak Deris.
Tadi berapa orang? Jadi mana yang bikin tegang, mana yang bikin tegang. Berapa orang tim dokternya yang diterjun? tadi khusus yang pelaksana divaksinasi kan 3 orang kita siapkan ya, 1 paramedis tadi, 2 orang dokternya termasuk beliau. Ya, Oke. termasuk beliau. Sudah lama kerja di rumah sakit? Sudah lama. Dari Beliau tahun 2016. 2016, sejak 2016. Umurnya berapa Bu Dokter? Masih muda banget. 35. 35. Untuk vaksinasi udah sering Bu dokter ini. Kita memang ada vaksinasi pada dewasa juga, jadi memang sudah pernah melakukan juga untuk penyakit-penyakit yang lainnya selain COVID ini. Jadi kalau dokter itu rata-rata sebenarnya punya kompetensi untuk melakukan injeksi. Ya, perawat juga punya kompetensi. Ya, hanya refresh 1-2 menit sudah biasanya. Karena prinsip dasarnya beliau paham. Ya, jadi jangan diragukan kalau dari sisi kompetensi. Ya, Pak Dir, boleh Prinsipnya ditunjukkan nggak beda vaksinnya? ya, Pak Ya. Dir, nggak beda dengan vaksinasi yang lain kan? Ya, nanti ke depan itu kan para medis ya akan melakukan vaksinasi dan mereka rata-rata sudah terlatih biasa melakukan vaksinasi. Ya. Pak Dir, kita ambil gambar sedikit vaksinnya boleh ya? Ya? Ambil gambar sedikit Oh, vaksinnya. boleh, Iya, iya. silakan ya. Isi dalamnya. Ya, ini udah selesai dokter ya? Iya. Sedikit aja ambil gambar sedikit aja.